Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Akaltum? Fahimtum? Alhamdulillah. Tadi ketika Kiai nanya, hal tuhibbuna Ustadz Abdul Somad, saya khawatir. Yang saya khawatirkan keluar jawabannya, mau jawab hub aja atau hub banget ya. Anak raja memakai katun. Katun hadiah dari Pak John. Saya tak bisa lagi membuat pantun karena terkejut mendengar mercon. Memang indah si kain katun. Katun dibeli dari Cikini. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Kiai Ahmad Fauzi Tijani. Itu sekedar menjawab saja. Karena kata orang Melayu, pantun mesti dijawab. Apapun yang terjadi, semuanya kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jerih payah, tetes peluh keringat dan air mata, malam ini semuanya akan hampa sirna, tak dapat dijadikan sebagai bekal. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis akan menjadi majlis antana jifah, bangkai, busuk, berbau kalau tidak disebut namanya. Maka kita pun menyebut namanya dalam untayan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama namanya Kiai Khotib. Kiai Khotib memberi nama anaknya, nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lengkap dengan nama Nabi beserta gelarnya, anak itu diberi namanya Muhammad Amin. Lalu kemudian Muhammad Amin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah, pulang pada tahun 1920, dipanggil dengan gelar baru, permata dalam bahasa Arab, disebut dengan Jauhari. Lalu kemudian beliau punya anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama lagi sesuai dengan nama orang paling mulia, dan mengambil barakah dari seorang mursyid tariqat dari Maghribi, maka diberi nama anak itu dengan nama Muhammad Tijani. Lalu kemudian beliau punya anak lagi laki-laki, anak laki-laki itu diberi nama Ahmad Fauzi Tijani, Kiai Haji Doktor. Itu yang duduk di sebelah kanan saya tadi. Lalu kemudian beliau punya anak, Kiai Khotib punya anak laki-laki namanya Muhammad Amin, nama lain Kiai Jauhari. Punya anak lagi laki-laki diberi nama, kalau mau kasih nama 3, nama Nabi Muhammad SAW, Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad SAW, atau nama yang dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Kalau tadi sudah dipakai nama Muhammad, maka anak ini dipakai nama Nabi yang satu lagi, yaitu Nabi Idris. Dan Kiai Idris Jauhari punya anak laki-laki, itulah dia Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak. Itulah yang duduk di sebelah kiri saya. Adapun kiai-kiai guru-guru kita yang lain tak dapat saya sebutkan namanya karena saya tak ingat. Tapi saya yakin dan percaya mereka pasti mengingat saya. Ketika mereka nanti masuk ke dalam surga, mereka akan bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, di mana Ustadz Somad berada?" Dan malaikat menjawab, "Dia berada di ruang VVIP." Amin.
Saya minta aminkan doa saya sebetulnya. Bayangkan 9.000 santri mendoakan, ditambah jamaah, ditambah jin-jin korin yang ikut, ditambah malaikat kiraman katibin. Maka begitu serentak mereka mengatakan amin, maka terbuka pintu-pintu langit. Pintu langit terbuka, walaupun pintu Australia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah menyangka akan diberikan kehormatan kegiatan ulang tahun 70 dari 1952 2022. Tidak terlintas di pikiran saya bahwa saya akan diapit oleh dua kiai keturunan kiai mulia akan memencet tombol pembukaan kegiatan ulang tahun 70. Allahu Akbar. Makanya tadi ketika pencet itu saya katakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan kau katakan kau besar Abdul Somad, karena beratmu hanya 55 kilo. Katakanlah Allah yang maha besar. Maka sebut nama Allah, sebut nama Rasulullah, Allahu Akbar. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam pengalaman dirasa. Saya pernah di kota Palembang, diajak meresmikan masjid. Berikut ini pemencatan tombol peresmian masjid. Begitu dipencet, layarnya nggak terbuka, nyangkut. Tapi tadi begitu dipencet, Masya Allah, keluar semuanya mercon-mercon. Habis semua jin-jin ifrit ditembak mercon, hilang semuanya. Jadi kalau masih ada santri yang ngantuk, bukan salah jin lagi, kata jin. Kenapa kita mesti memperingati 70 tahun perjalanan ini? Apa yang ingin kita ambil? Pelajaran pertama yang diambil adalah Kiai Haji Muhammad Amin, Kiai Haji Jauhari bisa berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah umurnya 15 tahun bersama keluarga besar. Orang sekarang mau berangkat haji, store ONH 2022 berangkat 2052, 2051 meninggal. Kalau mau berangkat sekarang, store-nya sekarang mesti ada bayaran yang lebih tinggi, disebut karena mahal maka punya istilah khusus namanya ONH Fulus, ONH Plus. 1920, 25 tahun sebelum Indonesia merdeka, Kiai Jauhari sudah bisa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah bersama keluarga besar. Poin yang pertama itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang kaya. Tanah seluas mata memandang, pondok pesantren besar dibangun megah. Ini menunjukkan pelajaran pertama, santri-santri Al-Amin mesti kaya. Amin. Tapi saya nggak kaya Pak Ustadz. Cari anak orang kaya yang bapaknya sudah tua, sakit-sakitan, anak tunggal semata wayang. Kalau ada, jangan kasih tahu saya, khawatir saya ambil. Tolong kalau nanti video ini diupload, yang bagian ini dipotong, khawatir didengar orang di rumah. Ada orang bercerita, katanya Nabi Muhammad SAW itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping. Itu bukan Nabi Muhammad SAW yang ku kenal. Lalu yang kau ceritakan itu siapa? Muhammad tukang ayam. Mohon maaf kalau kebetulan ceritanya ada yang sama. Nabi Muhammad SAW itu kaya apa miskin? Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah
Maharnya, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, berapa maharnya? Isruna bakarah, 20 ekor onta. 20 ekor onta. Kalau seekor onta itu harganya 50 juta, itu yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Sebetulnya di atas itu, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 aja lah. Kali 20 ekor, bayangkan itu berapa maharnya, hitung sendiri. Tapi saya takut juga kedatangan saya kali ini ke Pulau Madura ini menyebabkan rusaknya harga mahar. Bisa-bisa nanti efek ceramah ini besok-besok anak muda unjuk rasa, Abdul Somad janganlah lagi datang ke Pulau Madura. Kenapa? Merusak harga mahar. Anak-anak muda unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Tema kita adalah tentang Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kaya. Jadi kalau dia menikah maharnya setelah dihitung-hitung oleh Dr. Syafi'i Antonio dalam ensiklopedia sirah, ternyata mahar Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah lebih dari 1 miliar. Bayangkan itu. Kira-kira kalau ada orang menikah maharnya 1 miliar, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu siapa? Umat Nabi Muhammad, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Yang lebih parah lagi, kupinang kau dengan bismillah. Ilaha illallah. Nasibmu nak. Tapi Nabi Muhammad SAW itu miskin Pak Ustadz, susah melarat setelah dia jadi Nabi. La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Ketika terjadi perang Badar Al-Kubra pada hari Jumat tahun kedua Hijrah 17 Ramadan, diabadikan dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, bertemu dua pasukan dan menang umat Islam. Hasil rampasan perang namanya ghanimah. La taqillu an khamsin, 50 alfi dinarin, 50 ribu keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada uang kertas, uang perak namanya dirham, uang dinar namanya emas, namanya dinar. Satu kepingnya 4,25 gram. Jadi kalau 1 gram itu 1 juta, sekarang harga emas 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama bersahabat 1 juta aja lah. Maka 4,25 itu sebenarnya 4.250.000, tapi karena mumpung diskon ulang tahun 70 Al-Amin, jadi 1 keping itu 4 juta. Kalau 1 keping uang dinar 4 juta kali 50.000 keping, berapakah hasil harta rampasan perang Badar layak untuk soal CPNS 2023? Jadi kalau saudara-saudara kita yang duduk di Badan Kepegawaian Negara BKN, tolong buatkan soal-soal CPNS yang ada hitung-hitungannya yang terkait dengan ada nilai sejarahnya. Jika Nabi Muhammad SAW pada perang Badar mendapatkan harta rampasan perang 50.000 keping uang dinar, 1 dinarnya adalah 4,25 gram, 1 gramnya adalah 1 juta. Berapakah harta rampasan perang bergizi, berkualitas, ada nilai agamanya? Setuju? Jangan seperti saya waktu ikut CPNS dulu. Tono, Tini dan Toni menjaga warnet. Tini dan Toni tidak bisa jaga satu masa karena pernah pacaran. Tono jaga di waktu malam karena pagi kuliah. Tini menjaga di waktu pagi karena sore ada kerja lain. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Apa ini? Kita lama-lama belajar kuliah, pesantren 6 tahun, pengabdian 4 tahun S1, S2 2 tahun, tambah S3. Begitu pulang pertanyaannya kita sangka berkualitas. Begitu dilihat Tono, Tini dan Toni, apa-apaan ini? Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu miskin, Nabi sudah lama meninggal dunia, lalu kemudian siapa yang melanjutkannya? Al-ulama warathatul anbiya. Maka kalau Nabi Muhammad kaya,
penerus Nabi juga kaya. Tapi ingat, Nabi tidak miskin, Nabi hidup bersahaja. Nabi hidup bersahaja, Nabi hidup sederhana. Itulah yang diamalkan oleh Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari. Ketika orang mengatakan, Kiai kok nggak renovasi rumah, Kiai kok nggak bangun rumah yang megah, Kiai kok nggak bangun rumah yang besar? Jawabnya simple sederhana, nanti kalau rumahku terlalu bagus, aku susah bangun sholat tahajud. Berapa banyak orang bangunnya kesiangan, kenapa? Karena AC-nya terlalu dingin. Yang lebih parah, rumahnya jelek, nggak tahajud. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Nggak tahajud kan nggak masuk neraka, Pak Ustadz. Sudahlah nggak punya dunia, nggak punya harta, mabuk, pakai narkoba, ngutang. Istrinya masak nasi, hilang. Kok nggak matang-matang ini nasi? Dilihat, rupanya tabung gas sudah hilang. Diambil suami, beli narkoba. Nauzubillah. Mudah-mudahan semua anak-anakku dapat suami yang soleh-soleh. Dia tidak jauh, hanya di balik dinding ini. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW menunjukkan kesederhanaan. Ketika dia dapat 50.000 keping uang dinar, uang emas. Lalu kemudian datang Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Apa kata Sayyidatuna Fatimah? Kami di rumah susah ya Rasulullah. Sayyidina Ali bukan orang yang kaya. Aku tidak sanggup membuat adonan tepung gandum. Aku tidak sanggup menimba air. Tolong berikan pembantu. Belikan uang emas. Apa kata Nabi SAW? Wahai Fatimah, sebelum tidur malam, bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar 33 kali. Enggak nyambung. Minta pembantu, minta tukang timba air, minta uang, malah dikasih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa maknanya? Walaupun badanmu lelah menimba air, membuat adonan tepung gandum, tapi kalau hatimu tenang karena berzikir, insya Allah lelahmu hilang. Betul. Sekarang berapa banyak orang kaya, saking kayanya pembantunya di rumah 10. Ada satu khusus untuk memotongkan kuku tangan, satu kuku kaki. Satu tukang korek telinga. Telinga kanan satu, telinga kiri satu. Tapi dia tetap lelah. Kenapa? Hatinya lelah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Apa kata Kiai Jauhari? Orang yang tidak pernah berada dalam kegelapan, dia tidak akan pernah merasakan indahnya bintang gemintang. Malam ini bintang sedang cuti. Kenapa tidak ada bintang malam ini? Karena semua bintang sedang turun ke Al-Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Yang ada handphone hidupkan, yang tak ada jangan ambil handphone kawan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah, tangannya turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Bintang gemintang
malam ini tak tampak lagi di angkasa, tak muncul di langit, karena semuanya turun ke Al-Amin, ikut berbahagia dalam pembukaan acara 70 tahun pesantren Al-Amin Prenduan. Allahu Akbar. Orang tidak akan merasakan nikmatnya bintang gemintang kalau dia tidak pernah merasakan gelapnya malam. Mau dihidupkan senter, senternya tidak ada. Senternya ada, baterainya habis. Baterainya ada, tangannya luka. Akhirnya bagaimana dia tahu arah timur dan barat? Dia memandang ke atas, ada bintang gemintang. Apa makna ucapan Kiai? Orang tidak merasakan nikmatnya harta kalau dia tidak merasakan sulitnya mencari tetes peluh keringat air mata, hidup dengan penderitaan. Ini pelajaran dari Kiai, bahwa beliau kaya raya, uangnya banyak, tapi hidup sederhana, dan hartanya itu dipakai untuk menolong agama Allah. Apa yang terjadi? Hari ini 70 tahun sudah, kita masih tetap dapat menikmati ilmunya, barokahnya, sampai hari kiamat tetap mengalir kepada mereka insyaallah. Amin. Nampaknya Abdul Somad sedang ceramah di Al-Amin, tapi yang menyaksikan tausiah malam ini melalui streaming langsung ataupun melalui rekaman yang akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Hai orang kaya raya, kalau kau mati hartamu akan tinggal. Hai orang yang kebunnya luas, tanahnya sejauh mata memandang, kau akan mati sampai masanya dan hartamu tinggal menjadi warisan. Tapi ada harta yang tidak akan dibagikan kepada ahli waris. La yubau, tak bisa diperjualbelikan. Wala yuhabu, tak akan bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak akan bisa diwariskan. Mana dia? Yang kau wakafkan untuk menjadi wasilah menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Kita sedang berada di tanah yang penuh dengan barokah itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua anak-anakku jadi anak-anak yang kaya raya, yang selama ini bercita-cita jadi orang miskin, mudah-mudahan berubah. Kau cita-citanya jadi apa? Aku cita-citanya ingin menjadi pengemis. Hah? Pengemis apa? Pengemis cinta. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang seperti ini, tangkap, masukkan ke kolam garam, biar jadi ikan asin dia sekalian. Bagaimana kalau umat Islam meninggalkan dunia ini? Politiknya ditinggalkan, bisnisnya ditinggalkan. Ini kerjaan Belanda. Karena Belanda mengatakan, tanahmu kami yang urus, kami akan tanam karet, kami akan tanam sawit, kami akan tanam tembakau, kamu tinggal berzikir saja. Kehadiran Kiai Muhammad Amin, Kiai Jauhari membantah bahwa orang tasawuf tidak mementingkan dunia. Ini banyak orang sekarang mengejek. Apa itu tasawuf? Tasawuf hanya zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mati. Beliau mengamalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bersanad sampai kepada Sidi Ahmad At-Tijani di Maroko, sampai ke Pulau Madura. Beliau mengamalkan itu, tapi beliau tidak meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang baik bukan meninggalkan dunia untuk akhirat, wala akhiratahu li dunyahu. Orang yang baik bukan meninggalkan akhirat untuk dunia. Liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nanti ketika ulang tahun 70 pada puncaknya, semua alumni-alumni akan berkumpul dan bertemu. Mereka saling bertanya, ente sekarang apa bisnisnya? Ya nanam karet lah. Berapa hektar? Cukup lah untuk 77 keturunan. Ente nanam apa? Saya tanam sawit. Berapa banyak? Ya sejauh mata memandang.
Itu teman kita kok kaya sekali, kelihatannya nggak ada ternak apa-apa. Oh dia ternak yang lain, ternak apa? Ternak tuyul. Haram. Tidak boleh berhubungan dengan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Nabi melarang harga jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Wa hulwanil kahin, dan upah dari perdukunan. Mana tahu ada yang sudah menjadi anggota IDI, Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Nauzubillah. Yang halal-halal saja. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Tiba-tiba alumni pada kumpul semua di ulang tahun yang ke-70, puncak acara nanti insyaallah. Amin. Yang satu datang naik mobil megah, mewah, mahal, tapi berkecil hati kawan-kawan. Kenapa? Dari bunyi klaksonnya, kredit, 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 kredit. Tiba-tiba ada satu yang datang bawa angkot. Itu siapa? Itu teman kita, alumni Al-Amin. Iya. Kamu kok bawa angkot? Aku memang bawa angkot, tapi semua angkot yang ada di pulau ini punya aku. Tadi nggak ada yang tepuk tangan. Begitu bilang dia punya angkot satu pulau, semuanya setuju. Ternyata kalau kau punya harta, semua akan senang. Mereka akan bernyanyi. Apa lagunya? Jadikan aku yang kedua. Langsung angkat tangan. Enggak. Gitu. Apa maknanya? Bahwa umat Islam kalau mau disegani, dia mau bermartabat, mau dihormati, maka dia mesti kaya. Insya Allah anak-anak adik-adikku sekalian, nanti kalau kalian kaya, bangun pondok pesantren, tahfiz Quran, ambil yatim, fakir, miskin, duafa. Kalian adakan acara bersama Ustadz Somad, sweeping di lampu merah, bawa truk sama traktor, tangkap semua pengemis-pengemis, masuk. Setuju? Mantap, mainkan. Takbir. Cita-citanya begitu. Masalah profesinya apa? Terserah. Ustadz Abdul Somad, ini fakultas kedokteran. Biayanya masuk kan mahal Pak Rektor. Katanya masuknya 200 juta. Ada syaratnya Ustadz Somad. Kalau dia hafiz Quran gratis, full asrama, uang saku, biaya kuliah gratis. Kata Pak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, beberapa waktu yang lalu saya ke Yogyakarta. Mudah-mudahan adik-adik yang hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris mantap, lulus jadi dokter spesialis. Paling enak cari duit dokter spesialis. Martelnya kecil. Kecil aja. Bukan seperti tukang martelnya besar, gagangnya rotan, mukulnya sampai copot tulang, batunya nggak pecah. Gaji satu hari 100.000. Tapi dokter spesialis martilnya kecil. Pukul lutut tik 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 10 juta. Lutut kanan 10, 20. Ongkos pasang 40. Bautnya lupa pasang lagi 45. Mudahnya. Senternya kecil. Baterainya cuma satu kecil. Beda sama jaga malam. Baterainya 6 terang benderang, kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Maling masuk juga. Tapi kalau kamu jadi dokter spesialis, kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut, 5 juta. Banyak pasien yang takut nutup mulut. Kenapa? Buka 5, tutup 5. Harus saya paham. Kenapa kalau anak-anak ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi apa? Mau jadi polisi. Mau jadi apa? Mau jadi dokter lagi. Belum ada ditanya mau jadi apa? Jadi ustadz. Enggak, kenapa? Takut kena usir gitu. Enggak semua. Jadi ustadz ini berat. Biar aku aja. Apapun profesimu, kau mau jadi pengacara, lawyer, advokat itu
pengacara, bukan yang hijau-hijau pakai itu pokat. Advokat itu gajinya per jam, per menit, per detik. Itu hanya cara wasilah untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya adalah kau jadi dokter spesialis, kau jadi pengacara, kau jadi polisi, kau jadi tentara, kau akan menolong agama Allah. Allahu Akbar. Ustadz Abdul Somad beberapa hari yang lalu update status. Sebentar ya, buka handphonenya dulu. Nama IG-nya Ustadz Abdul Somad Official. Yang belum follow silakan. Banyak sekali Abdul Somad ini, banyak sekali Pak Ustadz. Ada Abdul Somad, ada Abdul Somad, Abdul Somad. Yang mana? Itu yang follow-nya 6,5 juta. Itu coba lihat di iklan yang ke 13 Mei. Penerimaan bintara khusus santri dan lintas agama. Prioritas. Saya disuruh upload. Ustaz Abdul Somad ada kabar gembira. Masya Allah tabarakallah, langsung saya share. Sudah 43.219 yang suka. Berapa yang lulus? Enggak tahu. Bayangkan, masjid-masjid selama ini kosong. Kenapa masjid kosong? Masyarakat enggak semangat ke masjid. Hayya 'alas shalah. Coba kalau tentara ini yang pulang. Hayya 'alas shalah. Langsung jamaah datang. Siap. Bangga kita. Dengan ada tentara ternyata di samping. Masya Allah. Banyak tentara kita. Bangga kita. Bangga enggak tentara pakai baju seragam sholat ke masjid? Bangga. Ibu-ibu akan berkata kepada anaknya, anakku lihat tentara, baret merah, baret hijau, baret biru. Ada enggak baret biru? Ini tentara nak. Bangga kita. Kenapa? Karena mereka berseragam, abdi negara, gagah perkasa, sehat walafiat. Tapi mereka juga menempelkan keningnya ke lantai karena bersimpuh sujud kepada Allah. Dia tidak merasa dirinya besar. Saat dia bersujud dia berkata, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Menetes air matanya saat bersujud. Aku tak ada apa-apanya di hadapanmu ya Allah. Dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Ditanya sama kawannya sebelah, kau menangis karena rendah hati dan takut pada Allah? Bukan, gaji 13 belum turun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwa ternyata Kiai Jauhari tidak sendirian. Beliau bersahabat dekat dengan Kiai Haji Imam Zarkashi. Salah satu pendiri pondok pesantren Darussalam Gontor. Saya kebetulan dulu belajar di pesantren di Medan. Buku bahasa Arabnya, kamusnya disusun oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Ketika mereka bersahabat dekat, persahabatan mereka bukan hanya sekedar berkawan bersahabat, tapi juga ada buahnya. Buahnya adalah mendirikan pesantren. Sekarang banyak orang bersahabat berteman, nggak jelas kemana arahnya. Maka setelah ini tanya, kita ini kan udah lama berteman, iya. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kalau hanya sekedar teman tertawa, maka sesungguhnya lebih baiklah berteman dengan handphone. Teman adalah yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Akhirnya pertemanan mereka, persahabatan mereka, berdirilah pondok pesantren. Ini kawan-kawan, ada yang mungkin punya kelebihan harta, ada yang punya kelebihan ilmu, ada yang punya bapaknya pejabat, ada yang orang tuanya diberikan amanah kekuasaan. Maka berteman kalian, bersahabat kalian, tapi buah dari persahabatan itu adalah berdirinya pondok pesantren. Pondok pesantren mesti diperbanyak di seluruh Nusantara.
Supaya apa? Karena benteng terakhir pertahanan bangsa kita dari serangan narkoba, dari serangan ganja, dari serangan LGBT, dari serangan aliran sesat, ateis, komunis, agnostik, liberal, sekuler. Tidak ada yang dapat menyelamatkan anak kita selain pondok pesantren. Ustadz Somad menyepelekan anak-anak sekolah yang tidak di pesantren. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12 sore, habis itu dibawa kawannya cabut, pacaran, main ke mall, jalan-jalan, minumannya disuntik dari bawah pakai alat buat ngantuk, maaf perangsang, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya yang dapat menyelamatkan anak kita pondok pesantren. Tapi pesantren mahal Pak Ustadz. Siapa bilang pesantren mahal? Kalau kalian mau melihat pesantren tidak mahal tapi tidak murahan, datanglah ke Al-Amin Perenduan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, inilah yang lagi masih bisa. Siapa di Indonesia, di dunia ini yang bisa menyelamatkan anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur malam? Hanya satu lembaga pendidikan di dunia yang bisa menyelamatkan orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu adalah pondok pesantren. Karena kiai melihat santrinya sudah tidur, baru dia tidur, dan kiai lebih dulu bangun daripada santrinya. Cara berjalannya, cara makannya, cara pakai sarungnya. Ini saya nih kalau mengikut aturan pondok ini udah kena tulis jasus, sudah kena masuk kismut taklim ini. Ini mestinya masuk ke dalam. Cara ngikatnya udah betul. Apa maknanya? Dari mulai peci, nggak boleh pakai baju kaos, pakai kemeja masuk ke dalam, sarungnya mesti rapi, sorbannya mesti rapi, rambutnya mesti rapi. Diatur di pondok pesantren. Jaga pertemanan, persahabatan. Karena buah mangga yang bagus-bagus akan ikut busuk karena dekat dengan mangga yang busuk. Mangga aja bisa busuk, apalagi kamu. Boleh untuk update status besok pagi, jangan sekarang. Nanti statusnya sama semua. Mangga satu tangkai ada 10, ada yang busuk satu. Bukan yang satu itu jadi baik karena 9, yang 9 itu jadi busuk karena satu. Maka hati-hati dengan pergaulan. Ini banyak orang sekarang bergaul seenaknya saja. Saya termasuk orang yang pilih-pilih bergaul dengan teman. Kenapa? Karena pengalaman di pesantren dulu berteman dengan orang yang tidak baik ini, efeknya luar biasa. Nggak usahlah saya ceritakan. Nanti kebetulan kalau mereka dengar ceramah ini dia tersinggung. Aku tuh gua banget gitu. Jamaah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun juga karena Allah. Itulah dua kiai besar yang kemudian anaknya dia kirimkan. Pertemanan mereka tidak hanya pada diri mereka saja, bukan antara Kiai Jauhari rahimahullah, bukan antara Kiai Imam Zarkashi rahimahullah, tapi juga sampai pada anak-anaknya. Apa kata Kiai Imam Zarkashi? Ketiga anak ini bagaikan kelopak bunga mawar yang cantik dan harum semerbak. Itulah dia Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, dan Kiai Maktum Jauhari, seperti tiga kelopak bunga mawar yang harum semerbak. Harum semerbak, tapi kertas. Sekarang bunga mawar kalau yang asli kita letakkan busuk, tidak efektif, mubazir. Itu makanya mesti dibuat bunga yang dari plastik. Akhirnya banyak juga perempuan sekarang ingin tidak busuk, akhirnya wajahnya diisi. Tidak ada di Al-Amin. Itu hanya ada di planet Mars dan Venus. Berapa banyak orang bersahabat karena kepentingan, karena sama-sama di bisnisnya habis permusuhan.
Berteman karena politik, politiknya tumbang, bermusuhan. Tapi kalau bersahabat karena Allah, apa yang terjadi? Sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya, dan tidak hanya sekedar anaknya dikirim, tapi juga anaknya menikah, dan hasil pernikahan antara anak para ulama akan melahirkan para alim-alim ulama. Kenapa? Karena darah yang baik akan ketemu dengan darah yang baik. Ada salah seorang laki-laki namanya Mubarak. Dia ditugaskan untuk menjaga kebun kurma seorang hakim di negeri Marwa. Hakim Marwa bertanya kepada laki-laki yang menjaga kebun anggur, "Wahai Mubarak, ya Tuan, tolong ambilkan aku anggur." Dipetikkan anggur, asam. Petikkan satu lagi, dipetik lagi, asam juga. Petikkan lagi. Lama-lama Hakim Marwa marah. Kamu sudah jaga ini kebun selama 1 bulan, kenapa tidak tahu di mana kebun anggur yang manis? Kenapa asam tiga-tiganya? Apa jawab Mubarak? Tuan menugaskan aku menjaga kebun, bukan mencicipi kebun. Ternyata selama berbulan-bulan dia menjaga kebun itu, tidak ada satupun buah yang pernah dia makan. Akhirnya terpukau Hakim Marwa. Lalu apa kata dia? Aku belum pernah ketemu orang sejujur kamu, maka aku akan berikan engkau hadiah. Apa itu Tuan? Menikah dengan anakku. I'm ready. Dinikahkanlah dengan anak hakim, tapi anakku ini ada masalahnya. Apa masalahnya? Tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak bertangan, dan tidak berkaki. Sudah bisa dibayangkan seperti melon atau semangka. Zaman dulu nggak ada pakai pacaran, nggak ada pakai tukar-tukaran gambar, nggak ada kirim-kiriman nomor, nggak ketemu sebelum akad nikah, diakadkan. Setelah akad, lalu kemudian buka pintu kamar, masuk ke kamar pengantin. Kira-kira begitulah soundtracknya kan. Begitu dia terkejut, wow, amazing. Kata bapakmu, kamu tidak punya mata. Karena mataku tidak pernah melihat yang haram kecuali kamu, hai abang halal. Katanya kamu nggak pernah punya telinga, karena telingaku tidak pernah didengarkan untuk yang lain-lain, hanya mendengarkan nasihat-nasihat ayat-ayat Allah. Katanya kamu tak pernah punya mulut, karena mulutku tak pernah berkata kepada yang tidak mahram, hanya kaulah laki-laki yang tempat aku bicara pertama kali. Katanya kamu tak punya tangan, karena tanganku tak pernah menyentuh selain yang diridhai Allah. Katanya tak punya kaki, kakiku tak pernah melangkah kecuali hanya kepada pengajian ulang tahun 70 tahun Al-Amin Friend. Itu tambahan dari saya, yang aslinya nggak ada. Akhirnya mereka pun menikah. Darah yang baik dari laki-laki yang jujur ketemu dengan perempuan yang amanah. Akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki namanya Abdullah bin Al-Mubarak, seorang ahli hadis yang luar biasa dalam sejarah ilmu hadis. Itulah pentingnya mempertemukan orang yang soleh dengan anak yang solihah, bukan yang soleh juga, anak yang soleh. Jadi kalau hari ini ini temboknya memang betul-betul tembok Berlin. Di beberapa tempat saya tablik akbar, laki-laki dengan perempuan cuman dibatasi tali plastik. Akhirnya jamaahnya. Tapi di sini kalian terjaga, masya Allah, tabarakallah. Yang laki-laki nggak bisa ngeliat perempuan, yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki. Tapi aku bisa. Saya ini udah tua, mata udah nggak terang lagi. Lahir 1977. Sekarang udah 2022, berarti kan 25. Mata saya ini udah rabun, gak bisa lagi membedakan. Ini dari jauh begini, ini gak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. Itulah maka tadi saya dari awal sampai sekarang berdirinya di tengah. Kenapa? Karena kalau saya berdiri di sini, yang namanya manusia pasti ada lintasan dalam hati. Ustadz gatal. Kalau saya terlalu lama berdiri di sana, nampaknya Ustadz ini udah lain seleranya. Khairul umuri
awsatuha. Lebih selamat kalau aku berada di tengah. Apa maknanya? Mempertemukan orang yang baik-baik. Maka saya amat sangat berharap anak-anakku yang baik, yang soleh-soleh ini sampai masanya nanti ketemu dengan yang solihah-solihah. Dari sekarang sudah direncanakan. Masya Allah, angkat tangan mereka semua. Nanti insya Allah, aku tak pernah mencarimu, kamu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? So sweet. Untuk sementara nggak usah lu mikir itu, pikirkan aja dulu. Karena Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syarik. Kalau macam-macam menggoda pikiranmu, ingin memikirkan perempuan, pas tengah malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang, hilangkan semua dengan apa? Masuk ke tasrif. Doroba doroba dorobu doroba doroba dorob na dorob ta dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tuna dorob tu dorob na. Apa maknanya? Fokus saja dulu kau belajar, nanti sampai masanya engkau akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik. At-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik ini akan bertemu dengan yang baik, dipertemukan dalam majelis yang baik, maka lahirlah keturunan yang baik-baik. Itu dilakukan oleh kiai-kiai zaman dulu. Ini sekarang banyak saya ketemu jamaah. Saya Pak Ustadz, anak saya sudah saya sekolahkan, sudah S1, sudah S2, sudah S3, masalah jodoh cari sendiri. Oh nggak bisa Beb. Kenapa? Karena anak-anak kita belum tentu secerdas pengalaman hidupnya, belum tentu secerdas dia di bangku kuliah. Ini masalah jodoh anak-anak kita ini, maka sedikit banyak kita dia sangka kalau kita sekolah agama kita tidak makan. Kau takut anakmu tidak makan hanya karena yang datang itu adalah orang yang menekuni bidang agama. Iyakunu fuqara, kalau dia susah yughnihimullah, Allah akan mencukupkan dia. Alam takun ardullahi wasi'ah, apakah engkau tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, hijrah sejauh mata memandang, rezeki akan terbuka. Makanya mungkin waktu lajang. Tadi saya mulai jam berapa tadi ya? Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Berarti waktu kita ada 15 menit lagi, karena sesuai kode etik, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pelajaran yang ketiga, mereka mengirimkan anaknya kemana? Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang satu lagi dikirim kemana? Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sampai ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Tijani meninggal dunia, namanya masih terdaftar di S3 Al-Azhar, jurusan tafsir, Fakultas Usuluddin. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak ke bumi. Jangan sampai kakimu ikut gantung, berarti kau hantu. Jadi saya dulu waktu sekolah, saya tulis di buku kelas, saya tulis Profesor Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Waktu masih di pondok, teman saya berbisik, Mat, jangan tulis kayak gini. Kenapa? Aku takut nanti kau gila. Sampai sekarang saya nggak gila. Tadi disebut oleh protokol Ustadz kita, Pak Kiai juga menyebut lengkap selengkap-lengkapnya, Profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, visiting profesor tahun 2020. Doktor dari Universitas Internasional Antarabangsa Selangor, Malaysia. Syekh dikasih Habib Lutfi bin Yahya waktu sowan ke beliau. Jangan panggil lagi Ustadz, ini panggil Syekh. Terus sekarang kok tetap Ustadz? Saya takut panggil Syekh. Ada beberapa orang di kampung saya namanya terlalu berat, akhirnya demam. LC singkatan dari licence, bahasa Arabnya
ijazah. Orang ini sudah mendapatkan ijazah untuk mengajarkan agama Islam dari Al-Azhar Mesir. Anak-anak ini mesti belajar hidup. Itulah maka dikirim mereka sejauh mata memandang. Kirim anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Saking kan ibunya sayang, neneknya sayang, ngikat tali sepatunya pun dia nggak bisa. Ini Masya Allah, besar sekali TV-nya. Ngikat tali sepatu pun nggak bisa. Tapi kalau dia dikirim ke Madinah, dikirim ke Ummul Qura Makkah, dikirim ke Al-Azhar Mesir, dikirim ke Durman Sudan, dia belajar hidup, belajar satu rumah, belajar belanja, belajar masak. Generasi ada 3. Pertama generasi pejuang, yang kedua generasi penikmat, yang ketiga generasi penghancur. Jangan biarkan generasi kita menjadi penikmat. Itulah kalau ada di antara adik-adik sekalian, bapaknya mampu, ibunya mampu. Kenapa aku dikirim ke pesantren? Kenapa aku mesti belajar ke Mesir? Karena mereka sayang dengan kamu, mereka tidak ingin kamu menjadi generasi penikmat yang akan berubah menjadi generasi penghancur. Berapa banyak pondok pesantren hancur? Kenapa? Kehilangan kader. Karena anak-anak pendiri tidak pernah digembleng dengan pendidikan yang luar biasa. Ini pelajaran ketiga yang diambil dari kiai-kiai pendiri Al-Amin. Pelajaran yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 5 saja. Kenapa? Rukun Islam 5. Nanti kalau ada yang nyampaikan 6, rukun iman 6. Kalau ada yang nyampaikan 7, karena tawaf 7 kali. Kalau ada yang mengatakan 8, enggak tahu. Pelajaran yang keempat adalah bahwa setelah melambung sampai ke atas, menjadi kiai, menjadi doktor, menjadi mudir, tidak membuat mereka merasa di atas awan. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya. Kalau tidak dijelaskan ke saya tadi, ini adalah kiai sepuh kita, ini adalah mudir kuliatil muallimin, ini adalah pengasuh. Saya tak tahu. Pakaiannya sama, kokonya sama, sarungnya sama. Kiai di tengah kesibukannya sempat menyempatkan diri waktu untuk terbang ke Surabaya. Dari Surabaya ngantar lagi kemari. Selama di Surabaya kenalan dengan orang, dengan entengnya nanya, nama bapak siapa? Nama saya ini. Boleh minta nomornya Pak? Dalam hati saya, ngapain minta nomor? Merendahkan diri, merendahkan hati. Ini yang paling sulit sekarang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Insya Allah kerendahan, ketawaduan ini menular juga ke anak-anakku sekalian, insya Allah. Amin. Ustaz Somad ngomong tawadu, ngomong rendah hati, tapi bajunya bagus, kain sarungnya mahal. Hadiah dari sponsor yang tadi dibacakan satu persatu. Ustaz Somad ngomong katanya mesti rendah hati, dia sendiri berdiri di atas membelakangi kiai-kiai. Saya sudah izin. Tadi kan sebelum saya izin dulu. Izin kiai, silakan. Hanya Nabi Muhammad SAW tidak dipuji Allah. Hai Muhammad SAW yang kakinya bengkak karena sholat malamnya panjang. Hai Muhammad SAW yang keningnya hitam karena sujudnya lama. Enggak. Tapi apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak, budi pekerti. Begitu bersalaman dengan kiai-kiai, dengan sahabat-sahabat dari Iqbal, alumni-alumni Al-Amin yang jauh titelnya lebih tinggi, ilmunya lebih banyak. Semua mereka menundukkan kepala. Melihat mereka menundukkan kepala, saya tundukkan pula kepala saya. Mereka mau cium tangan saya cium pula tangan mereka. Akhirnya kepala kami belagak. Jangan ketika ada orang yang lebih tinggi darimu, usianya, ilmunya, engkau dengan bangga angkuh sombong. Karena sesungguhnya kesombongan adalah la yadkhulul jannata, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin,
ada sombong sebesar biji sawi. Saya tidak belajar tentang tawaduk dari buku, tapi di Al-Amin saya belajar dari kiai-kiainya. Sebelum kemari saya sudah bertemu dengan para ulama, kiai-kiai sepuh, orang-orang yang lebih kita dahulukan, keilmuan mereka, tentang hafalan mereka. Tapi kita tertawan karena ketawaduan mereka. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita tawaduk insyaallah. Amin. Pak Ustadz itu teman saya tawaduk Pak Ustadz. Kalau Ustadz ceramah dia memandang ke bawah terus, itu bukan tawaduk, ngantuk. Pak Ustadz itu teman saya tawaduk Pak Ustadz. Tawaduk gimana? Dia kalau acara ngapal apa itu kata dia nggak mau banyak-banyak, nanti aku sombong. Itu bukan tawaduk, itu malas. Tawaduk adalah setelah berprestasi. Tawaduk adalah setelah hafalannya banyak. Tawaduk adalah setelah sekolahnya berhasil. Tawaduk adalah setelah kaya raya. Tapi kemudian dia merendahkan dirinya karena dia merasa bahwa ini semuanya datang dari Allah. Ketika ditanya, ini punya engkau? Ini prestasi engkau? Dia berkata, la haula wala quwata illa billah. Itu setelah berhasil. Jangan lari dari pondok. Kamu sekarang gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini namanya mazhabnya Jabariyah. Jabr, terpaksa. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ahlul ikhtiar, mesti ada usaha. Adapun mereka ini tidak mau berusaha sama sekali. Ketika ditanya, kenapa nggak naik kelas? Kenapa nggak berprestasi? Kenapa nggak lulus? Serahkan semuanya pada Allah. Kalau kebetulan suami ibu ada orang model seperti ini, jangan marah, jangan kelahi. Besok kalau ditanya, kamu nggak kerja, kamu nggak ngurus usaha kita, kamu nggak nyari nafkah, dia bilang serahkan aja sama Allah. Ibu diam aja, nanti kebetulan jam 12 azan zuhur, dia lapar, dia nanya, "Ma, makan siang mana?" Serahkan sama Allah, Bang. Allah akan memberikan rezekimu ketika engkau bertawakal seperti seekor burung. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kau benar-benar bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung, la razaqakum kama ruziqat thair. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung. Bagaimana? Taghdu khimasan, terbang dari sarang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung tidak pernah berpikir, nanti kalau aku terbang dapat makan atau enggak ya? Padahal cara dia mencari makan cuma dua. Satu dengan paruhnya, satu dengan tangannya, satu dengan cekernya, satu dengan kakinya. Sampai hari ini belum ada burung yang cari makan pakai akun Instagram. Yang dia pakai adalah paruhnya, yang dia pakai adalah cekernya. Dua alat yang diberikan Allah. Akhirnya dia optimal dan dia mendapatkan rezeki dengan sifat tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, barokah doa. Doa para ulama. Jangan lawan kiai, jangan lawan guru. Ilmu kita mungkin biasa-biasa saja, tapi ada keajaiban doa. Itulah makanya sebelum membaca kitab-kitab, menghadiahkan pahalanya kepada Kiai Khotib, untuk Kiai Muhammad Amin Jauhari, untuk Kiai anak-anak beliau, Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, Kiai Maktum Jauhari, untuk para orang-orang soleh, guru-guru yang tak dapat disebutkan satu persatu, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ketika beliau mengajarkan kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ada kalimat hikam itu yang sulit aku fahami, tak bisa aku selesaikan. Tapi begitu kubacakan Al-Fatihah kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tiba-tiba ilham datang. Inilah barokah guru. Makanya jangan pernah melawan guru. Ada orang yang ilmunya banyak tapi barokahnya tidak ada. Makanya kadang kita heran, ngajinya mungkin 5-10 menit, tapi bacaan Al-Fatihah untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah,
bertawassul kepada Allah. Saya yakin dan percaya bisa mengumpulkan sebanyak 9.000 santri dengan orang-orang berbagai macam latar belakang pendidikan. Kita bisa berkumpul malam ini adalah barokah dari para kiai-kiai yang tulus ikhlas itu, insya Allah. Amin. Tapi mereka kan udah ninggal Pak Ustadz. Orang ninggal itu kan putus amalnya Pak Ustadz. Mereka kan gak bisa beramal lagi Pak Ustadz. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi naik atas burak, lalu beliau memandang ke bawah. Dia lihat Nabi Musa sedang sholat dalam kuburnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, itu siapa?" Kata Jibril, "Itu adalah Musa sedang sholat." Pertanyaannya, waktu itu Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Maqdis, dia jadi imam. Dia pandang ke belakang, Nabi Ibrahim jadi makmum. Nabi-nabi yang lain jadi makmum. Itulah yang dibaca dalam tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla. Pada malam itu diperjalankan, wa antal imam, engkau menjadi imam. Makmumnya adalah nabi-nabi. Pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa, makmumnya nabi-nabi. Nabi-nabi itu masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal, kecuali Nabi Idris, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Barrafa'ullah, itu belum mati, belum meninggal, nanti akan turun sekali lagi. Tapi Nabi Musa, Nabi Ibrahim sudah meninggal, lalu mereka beribadah. Lalu bagaimana dengan hadis iza matal, Sahih Muslim, iza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Yang putus itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Yusuf dalam kitab Al-Adil Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Yang putus itu adalah amal taklifi. Amal taklifi, amal mukallaf. Wajib sholat, setelah meninggal enggak wajib sholat. Wajib puasa, setelah meninggal enggak wajib puasa. Wajib zakat, setelah meninggal enggak wajib zakat. Makanya kalau ada orang enggak mau wajib-wajib, maka syaratnya mesti Jadi yang dimaksud putus amalnya, putus amal taklifi. Adapun wali-wali Allah, kiai-kiai yang soleh-soleh, mereka tidak pernah putus beramal. Mereka tidak wajib sholat, mereka tidak wajib puasa, mereka tidak wajib zakat. Tapi mereka tetap berdoa dan mereka bisa mendoakan kita. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, beramallah, berbuat baiklah, yang akan melihat amal kamu. Fasayarallah, Allah, wa rasuluhu, Rasulullah, wal mu'minun, orang beriman. Apa tafsirnya? Allah melihat amal kita, ya. Rasulullah melihat kita. Malam ini Rasulullah melihat amal Quran. Kalau kamu mampu membacakan sekhatam Quran, anak-anak santri yang hafiz Al-Quran, satu hari baca 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, dihadiahkannya pahalanya untuk kiai. Untuk kiai mendoakan. Kenapa? Karena salam saja pun berbalas, apalagi bacaan 2 juz sehari. Kalau cuma 2 juz, saya 3 juz Pak Ustaz, juz pokat, juz lemon, juz mangga. Mengalir pahalanya. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab, Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, mereka menjawab tapi kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ketika lewat di jalan tengah malam, lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka jawab, kita enggak ingin dengar jawabannya. Karena sampai mereka jawab kita dengar Waalaikumsalam, pingsan kita langsung. Mereka menjawab, mereka mendoakan kita. 3 doa mereka. Apa kata mereka? Waalaikumsalam, selamat engkau sampai tujuan. Warahmatullah, rahmat Allah tercurah untukmu. Wabarakatuh,
barokah hidupmu, barokah hartamu, barokah ilmumu, barokah keluargamu, barokah anakmu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. 5 pelajaran. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tausiah tadi malam pembukaan program acara milad 70 tahun pesantren Al-Amin Perenduan? Ustadz Abdul Somad tadi malam tausiah. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 poin. Yang 5 itu apa? Aku nggak ingat. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang dan dicatat lagi karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan tak ada menyangkut masalah imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saat ini saya bekerja di salah satu kapal pesiar di Amerika. Kami di sini membentuk satu kelompok Muslim community. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kami melaksanakan sholat Jumat di kapal, sedangkan kami tidak menetap dan pindah dari satu negara ke negara lain? Mohon penjelasannya kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Dari Bapak Edi Kurniawan, alumni TMI Al-Amin Perenduan 2012, sekarang tinggal di Amerika. Wow. Taman Al-Amin, bisa kerja di kapal pesiar di Amerika. Masya Allah, tabarakallah. Hanya satu mazhab yang mewajibkan sholat Jumat di masjid. Tentang jumlahnya. Yang ketiga, tentang apakah orang musafir wajib sholat Jumat. Yang ketiga, saya wali santri asal Samarinda Kaltim. Mau bertanya kepada Ustadz kiat agar anak istiqomah dalam mondok dan kami sebagai orang tua lebih tawaduk mendoakan anak karena jauh dari kami, khususnya saya pribadi, biar nggak galau ditinggal anak. Mohon wejangan. Ini membuka kartu. Sesungguhnya yang galau bukan kalian saja. Orang tua pun ternyata galau. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang galau meninggalkan anak di pesantren, lebih baik kau galau sekarang daripada galau tahun 2042 karena anakmu ditangkap BNN. Lebih baik nangis sekarang daripada nangisnya tahun 2042 gara-gara anakmu kena penyakit masyarakat pekat. Nah, jadi kalau datang begitu, kuat-kuat hati, sabar-sabarkan hati, jangan nangis. Kalau melepas anak di pesantren Al-Amin, tepuk bahunya, kasih semangat. Belajar di sini, serius, bacakan selawat, bacakan doa. Kalau mau nangis, nanti setelah sampai Suramadu, nangis. Cari di bawah jembatan tuh nangis. Jangan di sini nangisnya. Itu membuat anak jadi down. Ustadz Somad, istri saya pulang dari pondok nangis, matanya hampir sebesar bakso. Ini jamaah ngadu ke saya. Akhirnya saya nasihati seperti Ustadz ceramah. Kamu jangan nangis. Lebih baik nangis sekarang daripada anakmu nangis nanti karena dia hamil di luar nikah. Mohon maaf. Lebih baik nangis sekarang karena dia pondok daripada nanti dia kena narkoba. Terus gimana Pak? Habis itu istri saya bangun mengatakan, kamu enak aja ngomong, yang ngandung aku. Habis itu gimana Pak? Kalah saya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya ayah dan ibu kalian, jadi jangan pernah merasa kalau di pondok itu terbuang. Ini banyak anak di pondok pas mau tidur malam mikir, jangan-jangan aku ini anak adopsi ya. Justru karena mereka sayanglah maka engkau ada di pesantren. Kalau enggak sayang, dibelikannya rumah mewah, dibuatnya engkau satu kamar, ada tempat main game online PlayStation, dibelikannya TV sebesar ini untuk main, Mobile Legend, habis itu kau pun jadi hantu kuntilanak gundurwo. Kalau dia sayang, dia akan kirimkan engkau sejauh mata memandang supaya kau menjadi anak yang soleh dan solehah. Insya Allah ini semua adalah anak-anak yang soleh dan solehah. 3. Bagaimana hukumnya apabila hasil orang tua yang bekerja sebagai sopir yang sholatnya sering ketinggalan, uang hasil sopirnya dibuat biaya anaknya yang sedang mondok di pesantren. Hasil dari korupsi, dari haram, dibelikan ke uang, dibelikan ke beras, uangnya dikirim ke pondok, lalu kemudian duit haram itu dimakan,
lalu kemudian menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak. Ayatnya semua hafal, nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'ah pelaku dosa, pembuat kejahatan. Kenapa ubun-ubun? Karena otak inilah yang memerintahkan. Jangan heran kalau ada anak yang otaknya jahat, salah satu penyebabnya adalah makan haram. Dari kebetulan di sini Pak Sopir, kamu tetap bisa sholat Pak Sopir. Maghribnya nggak bisa, sholatnya isya nanti jamak takhir. Maghribnya 3, isyaknya 2. Zuhurnya bisa jamak.